Shalom, jumpa lagi lewat channel Gema Fajar Citraland Manado. Di video kali ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Dr. Herni Poluan SPM dari Gereja Tiberias Manado. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi warga Citraland yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang berbahagia ini, hari kelima di tahun 2021 ini, kita boleh menikmati suasana sorgawi, kita diberikan lagi napas kehidupan dari Tuhan, kita diberi lagi kekuatan baru oleh Tuhan, sehingga pagi hari ini kita mau bersekutu di hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita, pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari yang indah ini Bapa, atas segala rahmat, kasih, anugerah setiamu yang Engkau limpahkan bagi kami sepanjang malam hari. Kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, kami boleh menikmati hari-hari baik bersama Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih kami tak dapat membalas kebaikan-Mu Bapa, selain kami mau mempersembahkan roh jiwa tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Terimalah persembahan kami ini Tuhan. Kami datang berdamai dengan Engkau Bapa, berdamai dengan semua orang. Mohon ampun setiap salah dan dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik disengaja maupun tidak sengaja, baik dosa dalam mulut, lidah, perkataan kami, dalam perbuatan kami Tuhan. Mohon ampun Bapa, layakkan kami memanggil Engkau ya Abah, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami rindu Tuhan pagi hari ini bersekutu dengan Engkau, menikmati suasana sorgawi bersama Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Engkau mengurapi kami dengan urapan Allah yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru tercurah bagi kami semua yang mendengarkan pada pagi hari ini. Maka yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Terima kasih Bapa yang baik, bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Kami siapkan tanah hati kami yang subur untuk ditaburi dengan benih-benih firman-Mu. Biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah-buah 100 lipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus ambil alih akan pemberitaan firman Tuhan ini. Jamah kami semua Tuhan. Roh Kudus, Engkau guru yang agung, roh kebenaran, roh penginsaf. Biarlah Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu bagi kami semua yang akan mendengarkan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami doa segala roh-roh jahat, setan-setan dan segala perbuatannya, bahkan roh yang coba-coba mencuri benih firman Allah yang akan ditaburkan, kami bersatu hati patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Biarlah darah Tuhan Yesus berkuasa menyucikan, menguduskan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu, kami sungguh-sungguh mau duduk di kaki-Mu mendengarkan isi hati-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar-Mu. Hamba-Mu yang Engkau utus pagi hari ini, urapi secara khusus, pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menyatakan Injil kerajaan-Mu. Setiap kata kalimat adalah kuasa kerajaan sorga. Ketika firman disampaikan, maka yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan, yang punya masalah diberikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah seruan doa kami Tuhan. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar-Mu dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30. Injil Markus pasalnya yang ke-7
ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Ayat terakhir, perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Terpujilah Tuhan. Kita sudah membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30. Kita lihat di sana bahwa betapa Tuhan itu luar biasa. Saat ini kita membaca seorang wanita Sirofenesia yang tidak mengenal Tuhan, bahkan tidak percaya. Tetapi dia sudah mendengar siapa Yesus itu. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, warga Citralen yang saya kasihi, siapapun kita, kalau kita mendengar tentang Yesus Tuhan, marilah kita buka hati, kita berespons kepada Tuhan, dan kita melihat betapa Tuhan itu baik. Kalau kita punya respon yang benar kepada Tuhan, maka Tuhan akan berespon juga bagi kita. Karena ketika kita melangkah, maka Yesus juga akan melangkah untuk berbuat apa yang akan Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Kita lihat satu contoh dalam firman Tuhan, yaitu wanita Sirofenesia yang percaya. Kepercayaan ini yang kita akan lihat. Kehidupan orang Kristen yang diinginkan, atau yang menjadi pokoknya adalah percaya. Maka judul khotbah pagi hari ini yaitu percaya mendatangkan kesembuhan. Sekali lagi judul khotbah di pagi hari ini, percaya mendatangkan kesembuhan. Kita lihat di ayat 25 yang pertama. Jadi ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah di ayat 25 dikatakan di sana, malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Yang pertama kita lihat di sini adalah anak dari wanita ini kerasukan roh jahat. Artinya anaknya sakit. Kita lihat di berbagai penjuru bumi saat ini banyak orang terkapar sakit. Sakit apa saja, ya. Nah, kita lihat di sini dicontoh dalam firman Tuhan, seorang wanita yang anaknya kerasukan roh jahat pasti sakit. Dan apa yang dia lakukan? dikatakan di sini segera mendengar tentang Dia. Siapapun kita pada pagi hari ini, ketika kita mendengar nama Yesus, nama yang berkuasa, mari kita datang kepada Dia. Apa yang dilakukan wanita ini? Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Mari kita datang meresponi firman Tuhan. Ketika kita dengar Yesus Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, mari kita datang tersungkur di kaki Yesus dan berkata, "Ya Tuhan, aku percaya kepada Engkau." Perempuan ini
Segera mendengar. Mari kita bersegera. Jangan berlambat-lambat. Ketika kita dengar tentang kata Yesus, cepat kita mendengar dan kita tanggap dan kita bersegera mencari Dia. Kita bersegera, yes Tuhan, aku datang mencari Engkau. Aku datang menikmati kuasa-Mu. Aku datang mencari mujizat-Mu. Aku datang menikmati apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupanku. Mungkin akhir-akhir ini Engkau berkata, aku sakit. Percaya, Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakitmu. Apapun sakitmu, Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup. Di ayat 26 berkata, perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenesia. Ia memohon kepada Yesus dan untuk mengusir setan itu dari anaknya. Yang pertama yaitu anaknya sakit, ya, dan dia datang kepada Yesus mencari siapa sumber kesembuhan itu. Sumber kesembuhan itu bukan dokter, sumber kesembuhan itu bukan obat-obatan, sumber kesembuhan itu bukan rumah sakit, tetapi sumber kesembuhan adalah Yesus, Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia sanggup menyembuhkan segala penyakit apapun, karena Dia sumbernya. Contoh kita sudah lihat di dalam firman Tuhan. Waktu wanita Sirofenesia ini mendengar kata Yesus, dia langsung percaya. Dan apa yang dia lakukan? Dia tersungkur di depan kakinya. Artinya dia datang merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Tuhan. Warga Citraland yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita datang merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Kita datang mencari wajah Tuhan. Kita merendahkan diri artinya kita melepaskan setiap atribut kehidupan kita. Kita melepaskan setiap keakuan kita, keegoisan kita, kita lepaskan semuanya. Kekerasan hati kita lepaskan semuanya dan kita berkata, ini aku Tuhan, orang pembuat dosa ini, tidak layak di hadapan-Mu. Jika Engkau layakkan aku pada pagi hari ini, semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Dan kita percaya ada mujizat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang rendah hati, yang mau sungguh-sungguh mencari Yesus. Dia datang dengan kerendahan hati. Di situ Yesus melakukan perkara-perkara yang ajaib. Yang kedua di ayat 26 tadi dikatakan, ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Yang kedua, dia bermohon, artinya dia meminta belas kasih Tuhan. Kita orang percaya yang sudah mengenal Tuhan, mari kita datang bermohon kepada Tuhan untuk apa? Untuk meminta, Tuhan, tunjukkan belas kasih-Mu bagi keluargaku, tunjukkan belas kasih-Mu bagi suamiku, tunjukkan belas kasih-Mu bagi istriku, tunjukkan belas kasih-Mu bagi anak-anakku, tunjukkan belas kasih bagi orang tuaku, tunjukkan belas kasih bagi saudara-saudaraku, kakak beradikku, orang-orang di sekitarku, tunjukkan belas kasih-Mu Tuhan. Kalau kita datang merendahkan diri dan berkata kepada Tuhan bahwa Engkau sanggup menunjukkan belas kasih. Sehingga di dalam firman Tuhan berkata waktu orang kusta datang kepada Yesus, dia berkata, Tuhan kasihanilah aku. Dan apa yang terjadi? Orang kusta itu menjadi sembuh karena Tuhan berbelas kasih. Tuhan datang dengan belas kasih yang tidak terbatas. Karena kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kepercayaan inilah yang harus kita pegang. Karena kita percaya Yesus adalah Tuhan, maka kita diberikan kuasa otoritas di bawah Allah untuk mengusir segala kuasa-kuasa gelap, mengusir sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadilah. Puji nama Tuhan. Kita lihat wanita pendarahan 12 tahun, apa yang dia katakan? Asal ku jamah ujung jubahmu, aku sembuh. Imannya bangkit. Kepercayaan dia kepada Yesus luar biasa. Dia sanggup merayap di tengah-tengah banyak orang.
Dan dia sanggup menjamah ujung dari jubah Yesus. Karena dia percaya, hanya aku pegang ujung jubah itu, aku sembuh. Imannya bangkit, kepercayaannya itu luar biasa. Dia percaya bahwa jamah saja sudah sembuh, apalagi Yesus berkata. Amin. Dan puji nama Tuhan, kepercayaan kita kepada Yesus merupakan satu-satunya hal yang pokok di dalam kehidupan kita. Kita harus punya iman yang kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Bangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Berdoa setiap saat, Tuhan, tambah-tambahkan iman percayaku kepadamu. Tambah-tambahkan setiap hari, Tuhan, agar apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, aku percaya, Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Engkau sanggup menyembuhkan penyakitku. Engkau sanggup menyelesaikan pergumulanku. Engkau sanggup memulihkan kesehatanku. Percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ketika engkau percaya, engkau akan lihat kemuliaan Allah. Ketika kita percaya satu hal, yaitu kita tidak boleh bimbang dan ragu. Karena firman Tuhan berkata, orang yang bimbang, yang mendua hati, tidak mendapat apa-apa. Jadi mari kita belajar tidak bimbang. Kalau kita tidak bimbang, di situ jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan sudah ada di depan mata kita. Hanya butuh iman dan percaya kepada Dia. Butuh bulat hati, percaya sungguh-sungguh. Yesus sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup. Kata-kata iman kita harus keluar setiap saat. Kata-kata iman harus kita lakukan itu setiap saat. Lakukan itu kata-kata iman. Kita lihat di ayat 28. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Jadi perempuan ini, karena dia merasa rendah hati sekali di hadapan Tuhan, dan rendah diri di hadapan Tuhan, dan dia berkata, anjing makan remah-remah yang jatuh di lantai. Saya waktu renungkan firman Tuhan, saya menangis. Tuhan, kalau Tuhan bilang saya ini anjing, kalau Tuhan bilang anjing makan remah-remah, so kita ini Tuhan tuh anjing, Tuhan. Kalau kita berkata sotorang ini tuh anjing, di situ Allah bekerja luar biasa. Artinya anjing itu tidak dihargai, anjing itu tidak dianggap. Nah, kalau kita berkata so kita ini yang tidak dianggap, so kita ini yang tidak ada penghargaan apa-apa, di situ Allah bekerja luar biasa. Kalau masih berkata, oh kita kok masih begini, kita punya ini, kita punya ini, kita begini, kita, ya, di situ menghambat pekerjaan yang Tuhan mau kerjakan. Tuhan mau melihat hati kita. Begitu kita datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri serendah-rendahnya seperti wanita ini, dia berkata, anjing, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Artinya kita tidak dianggap, kita tidak dianggap apa-apa. Kalau kita merasa demikian, di situ Tuhan bekerja luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir, di ayat 29 dikatakan di sana, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Apakah di sini Yesus ada menumpangkan tangan kepada anaknya? Tidak. Kenapa? Saat wanita itu datang merendahkan diri, terjadilah kelepasan pada anaknya. Anaknya disembuhkan seketika itu juga, tidak menunggu. Karena firman Tuhan jelas berkata, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu.
Jadi kita harus berkata-kata kepada Tuhan, amin. Berkata-kata kepada Tuhan bahwa ini aku Tuhan, aku tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Bukankah aku datang telanjang, pulang telanjang, tidak membawa apa-apa? Maka tidak ada yang dapat kita sombongkan dalam kehidupan ini. Tidak ada yang dapat kita banggakan dalam kehidupan ini. Kita hanya berbangga kalau Yesus Tuhan yang menyelamatkan kita, itulah kebanggaan kita. Tidak ada yang kita banggakan. Kalau kita berkata, yes Tuhan, Engkaulah kebanggaanku. Kalau kita bermegah karena Tuhan, disitulah Tuhan bekerja buat kehidupan kita. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat itu di ayat 30 berkata, perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Jadi waktu wanita ini pulang ke rumah, dia lihat anaknya sudah sembuh. Di Matius 15 ayat 28 berkata, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi anaknya sembuh itu seketika itu juga, tidak menunggu. Kenapa? Karena iman dari ibu ini, dia datang merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Tuhan. Dia percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah sumber mujizat, bahwa Yesus adalah sumber kesembuhan, maka terjadilah kesembuhan dari anak ini. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang dibutuhkan adalah iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya kita tidak lihat, kita belum lihat mana sudah sembuh kah atau belum, mana kita belum lihat apa yang akan terjadi. Tapi karena kita punya iman bahwa yang tidak kita lihat itu pasti akan terjadi, maka terjadilah saat itu juga. Yang kita harapkan belum kelihatan, terjadi. Karena kenapa? Karena kita punya iman, sudah selesai. Percaya saja. Percaya saja dengan iman. Sudah sembuh, sudah sehat, sudah dipulihkan, sudah diberkati. Percaya ada jalan keluar, percaya saja dengan iman. Pasti Tuhan menjawab setiap doa permohonan kita. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi, sungguh kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini Tuhan. Seberapa kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kami percaya kami sudah dilawat oleh Tuhan. Kami sudah menerima berkat-berkat Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kami percaya doa-doa kami telah Engkau dengar dari sorga. Itulah sebabnya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan di hari kelima di bulan Januari di tahun 2021 ini Tuhan. Kami datang merendahkan diri di hadirat-Mu. Kami percaya Engkau menjamah dan melawat kami semua. Siapapun yang sakit, kami percaya Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang melayani orang-orang sakit diberi kekuatan baru, diberi kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Satu hal Tuhan kami minta daripadamu, tambahkan iman percaya kami kepadamu. Bahkan imun kami Tuhan, tambahkan imun kami Tuhan. Sehingga kami bisa bertahan dalam kehidupan ini. Kami sehat, kami kuat, kami kokoh di dalam Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Firman-Mu sudah ditaburkan ya Tuhan, bahkan hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Kami percaya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang sanggup menjamah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan.
Dan Engkau berbicara terus bagi setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, warga Citraland dan sekitarnya yang sudah mendengar firman Tuhan, semua dijamah dan dilawat oleh Tuhan pada pagi hari ini. Ketika firman disampaikan, maka yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang terbelenggu sudah dibebaskan, bahkan yang punya masalah seberat apapun hari ini juga diberikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya semua kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta, yaitu mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh Dewan Menteri, Kabinet, semua anggota Dewan, seluruh pemerintah dari tertinggi sampai ke desa-desa, para gubernur, bupati, wakil-wakilnya, sampai ke lurah-lurah, ke pedesaan, semuanya Tuhan jamah Tuhan. Taruhkan roh takut akan Tuhan. Pemerintah kami Tuhan, taruhkan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja seturut dengan kehendak-Mu. Jaga lindungi bangsa kami tercinta ini Tuhan. Peliharalah bangsa kami ini Tuhan. Dan kami doa pemulihan terjadi bagi bangsa kami. Lawat bangsa kami Tuhan. Jamah ini bangsa ini, Indonesia tercinta ini Tuhan. Diberikan lagi hujan pertobatan terjadi di bangsa Indonesia ini Tuhan. Curahkan hikmat Tuhan menyertai bangsa kami. Pemulihan terjadi dari bangsa kami. Lawat bangsa Indonesia ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Hujan pertobatan terjadi, tercurah di bangsa kami. Dari pusat sampai ke desa-desa. Dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga banyak umat-umat Tuhan datang. Bertekuk lutut mengaku Yesus adalah Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Waktunya sudah singkat. Sehingga banyak orang-orang berbalik dan mencari Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Makasih Tuhan. Bersyukur Tuhan. Di pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh warga Citraland Tuhan dan sekitarnya. Bahkan sampai ke security manajemen. Semuanya Tuhan. Warga kami ini Tuhan Citraland. Tuhan berkati kami. Berkati kami. Jumpai kami satu persatu Tuhan. Lawat bangsa. Lawat warga Citraland ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang terbelenggu Tuhan sudah bebaskan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada. Engkau sementara menjamah dan melawat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Berikan kami damai sejahtera, sukacita daripadamu di sepanjang hidup kami ini Tuhan. Di awal tahun ini Tuhan, kami percaya kami hanya datang mencari wajah-Mu siang dan malam. Kami belajar lebih dekat lagi kepada Engkau Bapa. Kami mencari Engkau Allah yang hidup. Biarlah kami bangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Lebih banyak lagi kami mencari Tuhan dalam kehidupan ini. Lebih banyak lagi kami bersekutu dengan Tuhan, mencari wajah-Nya siang dan malam. Membaca firman Tuhan lebih lagi. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Duduk di kaki Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Kami naikkan kepadamu Tuhan setiap saat. Sehingga kami percaya Tuhan, Engkau ada, Engkau beri kekuatan bagi kami. Engkau beri tenaga ekstra kuasa bagi kami dalam menghadapi dunia ini. Kami kuat kokoh bersama Tuhan. Dan kami tidak diombang-ambingkan oleh dunia ini. Tetapi kami kuat kokoh bersama Tuhan. Beri kekuatan bagi kami semua Tuhan. Untuk menghadapi segala situasi yang terjadi di dunia ini. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan. Ibu Trace dan sekeluarga yang ada di tempat ini, yang menyediakan tempat ini Tuhan. Suami istri, anak-anak, cucu-cucu mereka. Tuhan menyertai, Tuhan berkati. Semua kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kami percaya sudah dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Segala hormat, kepujian, kemuliaan, sembah bagi nama Yesus. Kami tidak mau mencuri kemuliaan-Mu Bapa. Semuanya kami kembalikan kepada-Mu, karena semuanya dari-Mu, oleh-Mu, karena Tuhan saja. Terimalah doa permohonan kami ini Bapa. Sendengkanlah telinga-Mu, jawablah doa-doa kami dalam satu nama yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan, kita sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi kekuatan, bahkan pun menjadi pegangan buat kita memasuki tahun yang baru ini,
tahun 2021. Jangan lupa like dan subscribe channel Gema Fajar Citraland Manado. Yesus sayang torang semua. Shalom. Membagikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya dan tetap percaya Tuhan. Dan firman bagian Tuhan kami menjadi pegangan buat kami Tuhan di sepanjang hari kami berjalan Tuhan. Biar kami tetap percaya dan janji-Mu Tuhan. Percaya ada mujizat Tuhan. Percaya bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini juga Tuhan kami menerima berkat jasmani dari keluarga. Berkati Prof. Treasure yang sudah melakukan. Berkati keluarga ini Tuhan, kembalikan berkat Anda. Juga kami berdoa secara khusus buat hamba-Mu Tuhan. Dokter yang di Tuhan, pakai dia di alat-Mu Tuhan. Kemanapun dia pergi dan berada, Engkau Tuhan yang selalu menyertai dia, menjaga dan melindungi Tuhan, menjauhkan dari sakit penyakit. Oh benar Yesus, Ibu yang sehat, kuat, begitu juga dengan suami. Berkati Bapak Tuhan, anak-anak keluarga Tuhan yang bersekala Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami semua yang melayani Tuhan, kami percaya Tuhan ada upah yang Kau berikan buat kami. Berkati keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami mau terima berkat rohani, berkat jasmani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur kepada-Mu. Haleluya.